Selamat datang di channel Kina Wikrama. Apa kabarnya kalian semua? Semoga hari ini membawa kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki bagi Anda dan keluarga. Amin. Indonesia setelah perpindahan ibu kota negara atau IKN yang sudah diresmikan di tahun 2024. Hal ini sangat berkaitan dengan pesan bait terakhir dalam ramalan yang tertulis pada Serat Musarar dan Serat Jayabaya atau Joyoboyo. Beberapa pesan dan ramalan Prabu Jayabaya banyak ditafsirkan setelah ibu kota pindah ke IKN Provinsi Kalimantan Timur, terutama dengan kemunculan Satrio Piningit atau Ratu Adil. Berikut ini yang akan kita bahas dalam video ini adalah tentang ciri-ciri dari Ratu Adil dan tanda-tanda kemunculan Ratu Adil, menurut ramalan Jayabaya pada bait-bait terakhir. Dalam kebudayaan Jawa ada sebuah kepercayaan mengenai Ratu Adil, atau yang sering disebut sebagai Satrio Piningit. Dalam kepercayaan orang-orang Jawa kuno, ada sebuah keyakinan bahwa nanti di Nusantara ini akan datang sosok pemimpin yang akan menjadi penyelamat bagi umat manusia di Nusantara. Ia akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Beberapa sesepuh Jawa menganggap bahwa Satrio Piningit ini merujuk pada sosok satu orang saja, dan kebanyakan sosok ini nantinya akan didapuk menjadi pemimpin negeri Indonesia ini. Namun, belakangan ini beberapa sesepuh mulai berpikir bahwa sosok Satrio Piningit sebenarnya bukan cuma satu orang, tapi lebih dari satu orang yang sama-sama memiliki karakter seorang Satrio Piningit di dalam dirinya, dan sama-sama membawa keadilan, kesejahteraan, serta bekerja menyadarkan masyarakat Nusantara agar sadar dengan jati dirinya yang terlupakan. Sosok Satria Piningit atau Ratu Adil ini pada mulanya muncul dalam ramalan Jayabaya yang diyakini dicetuskan oleh Prabu Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri di abad ke-12 Masehi, yang diyakini sangat waskita dan seorang maharesi. Sebenarnya tidak ditemukan bukti autentik yang menunjukkan bahwa Prabu Jayabaya menulis ramalannya dalam sebuah lontar atau manuskrip. Bukti sejarah mengenai ramalan Jayabaya justru ditemukan dalam kitab Musasar yang ditulis oleh Sunan Giri Prapen, di era kerajaan Islam di Jawa. Ini berarti sudah bertahun-tahun sejak kerajaan Kediri musnah. Kemungkinan ramalan Jayabaya ini dilestarikan secara turun-temurun, dari mulut ke mulut oleh orang-orang Jawa. Barulah pada era kerajaan Islam berdiri, Sunan Giri Prapen membukukan ramalan Jayabaya ini dalam kitab Musasar. Makanya jangan heran, bila ramalan Jayabaya yang kini beredar telah menggunakan bahasa Jawa baru dan terdapat kata-kata Allah saat penyebutan Tuhan. Padahal orang Hindu di Nusantara menyebut Tuhan dengan sebutan Sang Hyang Widi atau Sang Hyang Asintia. Dalam kebudayaan Sunda karakter manusia yang memenuhi karakter Satrio Piningit atau Ratu Adil ini, disebut sebagai Budak Angon. Kemunculan Budak Angon ini juga telah dinubuatkan sejak lama oleh Prabu Siliwangi, seorang raja besar di tanah Sunda, yang ditulis dalam Uga Wangsit Siliwangi. Ciri-ciri spesifik tentang kemunculan karakteristik Ratu Adil, atau Satrio Piningit atau Budak Angon ini banyak diceritakan dalam bait-bait terakhir ramalan Jayabaya. Inilah bait-bait terakhir ramalan Jayabaya yang menubuatkan akan datangnya Sang Ratu Adil. Ketika Ratu Adil telah kembali memimpin Nusantara, maka Nusantara akan disadarkan tentang jati dirinya, dan akan meraih kejayaannya kembali. Lalu bagaimanakah ciri-ciri zaman yang menandai datangnya Satrio Piningit, dan bagaimanakah karakter Satrio Piningit atau Ratu Adil menurut ramalan Jayabaya? Inilah bait-bait yang menceritakan kondisi zaman di masa kemunculan Satrio Piningit atau Ratu Adil. Polahe wong Jawa koyo gabah deintri, endi sing bener endi sing sejati, poro topo podo ora wani, podo wedi ngajarake piwulang adi, salah-salah ane manipati. Artinya, tingkah laku orang Jawa seperti gabah yang ditampi, mana kabar yang benar mana kabar yang asli jadi membingungkan. Para petapa semuanya tidak berani, mereka takut menyampaikan ajaran yang benar, salah-salah dapat menemui ajal. Banjir bandang ono ing ngendi endi, gunung menjebluk Anjarwani tan ngimpeni, getinge kepati-pati marang pandito kang oleh pati geni, margo wedi kapoyak wedine, sopo siro kang sayekti. Artinya, banjir bandang ada di mana-mana, gunung meletus tidak dinyana-nyana tidak ada isyarat dahulu. Manusia sangat benci terhadap pendeta yang bertapa tanpa makan dan tanpa tidur, karena mereka takut bakalan terbongkar rahasianya, siapa mereka sebenarnya. Pancen wolak wali keng zaman,
amenangi zaman edan, ora kumanan, sing waras podong gagas, wong tani podo ditaleni, wong doro podo uro-uro, bejo bejane sing lali esi bejo kang eling lan waspodo. Artinya, sungguh zaman telah terbolak-balik, kita menyaksikan zaman gila, tidak ikut gila tidak dapat bagian, yang waras pada pusing, para petani dibelenggu, para pembohong bersukaria, beruntunglah bagi yang lupa, tapi masih beruntung yang ingat dan waspada. Ratu ora netepi janji, musno kuwoso lan prabawane, ake umah dhuwur kudo, wong podo mangan wong, kayu, gligan, wesi yo podo doyan, diroso enak koyo roti bolu, yen bengi ora podo bisa turu. Artinya, pemimpin tidak menepati janji, pemimpin kehilangan kekuasaan dan kewibawaannya, banyak rumah di atas kuda, orang makan sesamanya, kayu gelondongan dan besi juga dimakan, katanya enak rasa kue bolu, malam hari semua tidak bisa tidur. Sing edan podo biso dandan, sing ambangkang podo biso anggalang umah gedong magrong-magrong. Artinya, yang gila dapat berdandan, yang membangkang semua dapat membangun rumah dan gedung-gedung megah. Wong dagang barang sangsoyo laris bandane ludes, akeh wong mati kaliren sisineng panganan, akeh wong nyekel bendoning uriping sengsoro. Artinya, orang berdagang barang makin laris tapi hartanya makin habis, banyak orang mati kelaparan di samping makanan, banyak orang berharta namun hidupnya sengsara. Wong waras lan adil uripe ngenes lan kepencil, sing ora bisa maling digetingi, sing pinter duroko dadi konco, wong bener sangsoyo tenger-tenger, wong salah sangsoyo bunga, ake bondo musno tan karuan larine, ake pangkat lan derajat podo minggat tan karuan sebabe. Artinya, orang-orang waras dan adil hidupnya memprihatinkan dan terkucilkan, yang tidak dapat mencuri akan dibenci, yang pintar bermain curang jadi teman, orang jujur semakin tidak berkutik, orang salah semakin pongah, banyak harta musnah tak jelas larinya kemana, banyak pangkat dan kedudukan lepas tanpa sebab. Bumi sangsoyo suwe sangsoyo mengkeret, sekilan bumi dipajeki, wong wadon nganggo panganggo lanang, iku pertandane Arab nemoni wolak wali keng saman. Artinya, bumi semakin lama semakin sempit, sejengkal tanah kena pajak, wanita memakai pakaian laki-laki, itu pertanda bakal terjadinya zaman yang terbalik-balik, atau zaman gonjang-ganjing. Akeh wong janji ora ditepati, akeh wong melanggar sumpahe dewe, menungso podo seneng ngalaptan anindake hukuming Allah, barang jahat diangkat-angkat, barang suci dibenci. Artinya, banyak orang berjanji, janjinya malah diingkari, banyak orang melanggar sumpahnya sendiri, manusia senang menipu, tidak melaksanakan hukum Allah, sesuatu yang jahat dipuja-puja, sesuatu yang suci justru dibenci. Akeh wong ngutamake royal, lali ka manungsane, lali kebecikane, lali sanak lali kadang, ake bopo lali anak, ake anak mundung biyung, sedulur podo cidro, keluarga podo curigo, konco dadi mungsuh, manungso lali asale. Artinya, banyak orang yang menghamburkan uang, banyak yang lupa kemanusiaan, lupa kebaikan, lupa sanak saudara, banyak ayah lupa anaknya, banyak anak mengusir ibunya, antara saudara saling berbohong, antara keluarga saling mencurigai, kawan menjadi musuh, manusia lupa akan asal-usulnya. Hukuman ratu ora adil, ake pangkat jahat jahil, kelakuan podo ganjil, sing apik podo kepencil, akaryo apik manungso isin, luwi utomo ngapusi. Artinya, hukuman pemimpin tidak adil, banyak yang berpangkat tapi jahat dan jahil, tingkah laku semuanya ganjil, yang baik akan terkucil, manusia yang berbuat baik malah malu, lebih mengutamakan menipu. Wanita ngelamar pria, ise bayi podom bayi, sing prio podo ngasorake derajate dewe. Artinya, wanita melamar pria, masih muda sudah melahirkan, kaum pria merendahkan derajatnya sendiri. Wong golek pangan koyo gabah deinteri, sing kebat keliwat, sing kasep kepleset, sing gede rame gawe sing cilik keceklik, sing anggak ketenggak, sing udi podo mati, nanging sing ngawur podo makmur, sing ngati-ati podo sambat kepati-pati. Artinya, tingkah laku orang mencari makan seperti gabuh yang ditampi, yang cepat akan mendapatkan, yang lambat akan terpeleset, yang besar beramai-ramai membuat yang kecil terjepit, yang angkuh akan menengadah, yang takut malah mati, namun yang ngawur malah makmur, yang berhati-hati justru mengeluh setengah mati.
Cino alang-alang keplantrang di bandem gendring, melu Jowo sing podo eling, sing tan eling miling-miling, Melayu-melayu koyo maling kena tuding, eling muli podo manjing, ake wong injir ake centil, sing eman ora keduman, sing keduman ora eman. Artinya, orang Cina berlindung karena dilempari dan lari terbirit-birit, mereka ikut orang Jawa yang sadar, yang tidak sadar jadi was-was, mereka berlari-lari bak pencuri yang kena tuduh, yang tetap tinggal akan dibenci, banyak orang malas, banyak orang genit, yang sayang tidak kebagian, yang dapat bagian tidak sayang. Inilah bagian dari ramalan Jayabaya yang mulai menjelaskan karakteristik Ratu Adil. Selet-selete yen besuk ngancik tutupeng taun sinungkalan Dewa Wolu, ngasto manggalaning ratu, bakal ono dewo ngejawantah, apa ngawak menungso, apa Suryo podo betoro kresno, awatak bolo dewo, ege gaman Trisilowedo, jinejer wolak wali keng saman, wong nyilim baleake, wong utang bayar, utang nyowo dibayar nyowo, utang wirang nyaur wirang. Artinya, selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun, sinungkalan Dewa Wolu ngasto manggalaning ratu, akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisulaweda tanda datangnya perubahan zaman, orang pinjam mengembalikan, orang berhutang membayar, hutang nyawa dibayar nyawa, hutang malu dibayar malu. Sadurunge ono tetengar lintang kemukus lowo, ngalu alu tumonjo anak kidul wetan bener, lawa sepitung bengi, para esuk bener ilange, betoro Suryo Jemedul berbarengan sing wis mungkur, prihatin manungso kelantur-lantur, iku pertandane putra Betara Indra wus katon, tumeko ing arkopodo amembantu wing Jowo. Artinya, sebelumnya ada pertanda bintang pari panjang sekali, tepat di arah selatan menuju timur, lamanya 7 malam, hilangnya menjelang pagi sekali bersama munculnya Batara Surya atau matahari, bebarengan dengan hilangnya kesengsaraan manusia yang berlarut-larut, itulah tanda bahwa putra Batara Indra sudah nampak datang di bumi membantu orang Jawa. Dunungane ono sikil redi lau sisih wetan, wetan Bengawan Banyu, andeduku pindo Raden Gatut Koco, arupo pagupon Doro Tundo Tigo, koyo manungso kang angleledo. Artinya, asalnya dari kaki Gunung Lawu sebelah timurnya Sungai Bengawan, berumah seperti Raden Gatot Kaca, berupa rumah merpati susun 3, seperti manusia yang menggoda. Ake wong dicokot lemut mati, ake wong dicokot semut sirno, ake suoro aneh tampo rupo, bolo prewangan makhluk halus podo baris, podo rebut benere garis, tan kasat mata tan arupo, sing mandegani putrone Betoro Indro, age gaman Trisulowedo, momongane podo dadi nayoko perang, perange tampo bolo, sakti mandraguna tampo aji-aji. Artinya, banyak orang mati karena digigit nyamuk, banyak orang mati karena digigit semut, banyak suara aneh tanpa rupa, pasukan makhluk halus sama-sama berbaris berebut garis yang benar, tak kelihatan tak berbentuk, yang memimpin adalah putra Batara Indra, bersenjatakan Trisulaweda, para asuhannya menjadi perwira perang, jika berperang tanpa pasukan, ia sakti mandraguna tanpa jimat. Ape para pangraning perang, tanpa kro anggoning nyandang, ning iyo biso nyembadani ruwet, rentenging wong sak pirang-pirang, sing podo nyembah rekon daplang, cino eling sisi pinaringan sabdo hiang gidrang-gidrang. Artinya, ia bergelar pangeran perang kelihatannya berpakaian kurang pantas namun dapat mengatasi kerutan orang banyak, yang menyembah arca terlentang orang Cina ingat suhu-suhunya dan memperoleh perintah, lalu melompat ketakutan. Putra Kinasih Swargi kang jumeneng ing Gunung Lawu, iyo yati Betoro Mukti, hiyo Krisno, hiyo Heru Mukti mumpuni sakabring laku, nugel tanah Jawa kaping pindo, ngerahake jin setan kumoro prewangan, poro lelembut ke bawah saiko proyo, kinen ambantu manungso Jowo, podo asesanti Trisulowedo, landepe trininjil suci, bener, jejek, jujur, kadereake sabdo palon lan noyo genggong. Artinya, putra kesayangan almarhum yang bermukim di Gunung Lawu, yaitu Kiai Batara Mukti, ya Krishna, ya Heru Mukti, menguasai seluruh ajaran atau ilmu, memotong tanah Jawa kedua kali, mengerahkan jin dan setan, seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya bersatu padu membantu manusia Jawa, berpedoman kepada Trisulaweda, tajamnya Tritunggal dan suci, benar, lurus, jujur, ia didampingi Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Pendak Suro Muntopo Kumoro, kang wus katon nembus dosane, kadepake ngarsaning kang kuoso,
isih timur keceluk wong tuwa, paringane Gatut Kaca Sayuta. Artinya tiap bulan Sura menyambut Kumara yang sudah tampak menembus dosa di hadapan Sang Maha Kuasa, masih muda sudah dipanggil orang tua, warisannya Gatot Kaca sejuta. Idune idu geni, sabdane malati, sing bregendul mesti mati, ora tuwok, enom, pada dene bayi, wong oran dayani nyuwun apa bae mesti sembodo, garis sabdo ora gentalan dino, beja bejane sing yakin lan tuhu setia sabdo niro, tan karso sinuyu dan wong setanah Jawa, nanging inung pilih-pilih sopo. Artinya, ludahnya ludah api, sabdanya sakti atau terjadi, yang membantah pasti mati, orang tua, muda, maupun bayi, orang yang tidak berdaya minta apa saja pasti terpenuhi, dari sabdanya tidak akan lama, beruntunglah bagi yang yakin dan percaya serta menaati sabdanya, ia tidak mau dihormati oleh orang setanah Jawa, tetapi hanya memilih beberapa saja. Waskito Pindo Dewo, biso nyumurupi lahir Mbahiro, Buyutiro, Cangga Iro, Pindo lahir bareng Sadino, ora biso diapusi, mergo biso moco ati, Wasis, Wegik, Waskito, nerti sadurunge winara, biso pirso mbah-mbah iro, awamuningani jantraning zaman Jowo, nerti garise siji-sijining umat, tan keweran sasuruping zaman. Artinya, ia pandai meramal seperti dewa, ia dapat mengetahui lahirnya kakek, buyut, dan canggah kamu, seolah-olah ia lahir di waktu yang sama, ia tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati, bijak, cermat, dan sakti, ia mengerti sebelum sesuatu itu terjadi, dia mengetahui leluhur kamu, dia memahami putaran roda zaman Jawa, dia mengerti garis hidup setiap umat, dia tidak khawatir tertelan zaman. Mulo dan upadinen sinatrio iku us tan abopo, tan bibi, lola, aus aputus wedo Jowo, mung angandalake Trisulo, landepe Trisulo pucuk, gegawe pati utawa utang nyowo, sing tengah sirik gawe kapitunaning lian, sing pinggir-pinggir tolak colong enjupuk winondo. Artinya, oleh sebab itu carilah satria itu, dia itu yatim piatu tidak bersanak saudara, dia sudah lulus Weda Jawa, dia hanya berpedoman pada Trisula, ujung Trisulanya sangat tajam, membawa maut atau utang nyawa, yang tengah pantang berbuat merugikan orang lain, yang di kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan. Sirik dan wenehi ati malati biso kesiku, senenge anggodo, anje jaluk coronisto, ngertiyo yen iku coba ojo kaino, ono bejo-bejone sing den punduti, ateges jantrane kaemong siro sebrayat. Artinya, ia pantang bila diberi, hatinya mati dapat terkena kutukan, senang menggoda dan minta secara nista, ketahuilah bahwa itu hanyalah ujian, jangan dihina, ada keuntungan bagi yang dimintai, artinya dilindungilah kamu sekeluarga. Ing ngarso begawan dudu pandito sinebut pandito, dudu dewo sinebut dewo, koyo dene manungso dudu seje kajawaek kanti jlentre, gawang-gawang terang nerandang. Artinya, di hadapan sang begawan bukan pendeta disebut pendeta, bukan dewa disebut dewa, namun hanyalah manusia biasa, bukan kekuatan lain diterangkan jelas, bayang-bayang menjadi terang benderang. Ojo gumun ojo mungun, iyo iku putrone Betara Indra, kang pambayun tur isih kuwasa nundung setan, tumurune Tirta Braja musti pisah kaya ngunduh, iyo siji iki kang bisa paring pituduh marang jarwane jongko kalaningsun, tan kena den apusi, mergo bisa manjing jroning ati, ono menungso kaiden ketemu, uga ono jalma sing durung mangsane, ojo sirik, ojo gelo, iku dudu wektuniro, nganggo simbol ratu tampo makuto, mulo sing menangi enggalo den leluri, ojo kongsi zaman kendoto, madepo dan marikelu, beja bejane anak putu. Artinya, jangan heran jangan bingung, itulah dia putranya Batara Indra, yang sulung dan masih berkuasa mengusir setan, turunnya air Brajamusti pecah memercik, hanya satu ini yang dapat memberikan petunjuk tentang arti dan makna ramalan saya, dia tidak bisa ditipu karena dapat masuk ke dalam hati, ada manusia yang bisa bertemu, tapi ada manusia yang belum saatnya, jangan iri dan kecewa, itu bukan waktumu, ia memakai lambang raja tanpa mahkota, sebab itu yang menjumpai segeralah untuk menghormati, jangan sampai terputus, menghadaplah dengan patuh, keberuntungan ada di anak cucu. Iki dalan kanggo kang eling lan waspodo ing zaman kala bendu Jawa, ojo ngelarang dalam ngeleluri, wong apengawak dewo, cures ludes saka brojo jalmo kumoro, ojo kleru pandito samusono, larinen pandito asenjata Trisulo Wedo,
iku yo pinaringane dewa. Artinya, inilah jalan bagi yang ingat dan waspada pada zaman kala Bendu Jawa, jangan melarang, dalam menghormati orang yang berupa dewa, yang menghalangi akan sirna seluruh keluarga, jangan keliru mencari dewa, carilah dewa yang bersenjata Trisula Weda, itulah pemberian dewa. Ngeluruk tampo bolo yen menang tampo ngasorake liyan, para kawulo podo suko-suko, mergo adiling pangeran Wusteko, ratune nyembah kawulo, angagem Trisula Wedo, poro pandito iyo podo mujo, iyo iku momongane kaki sabdo palon, sing wis adu wirang nanging kondang, genoho, kaceto kanti anjing gelang, nora ono wong ngersulo kurang, iyo iku tandane kolo Bendu wus minger, centi wektu jejiring kolo mukti, andayani indering jagat raya, podo asung bekti. Artinya, dia menyerang tanpa pasukan, bila menang tak menghina yang lain, rakyat bersukaria karena keadilan Tuhan yang Maha Kuasa telah tiba, pemimpin melayani rakyat bersenjatakan Trisula Weda, para pendeta juga pandai memujanya, itulah asuhannya Sabdo Palon, yang sudah menanggung malu tetapi termasyur, segalanya tampak terang benderang, tak ada yang mengeluh kekurangan, itulah tanda zaman kala Bendu telah usai, berganti dengan zaman yang penuh kemuliaan. Dia memperkokoh tatanan jagat raya, semuanya menaruh rasa hormat yang tinggi. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, sampai jumpa dengan video dan kisah menarik lainnya.